Ini adalah senter sepeda yang menurutku sangat unik. Tidak hanya berfungsi sebagai senter, dia juga ada bel atau klaksonnya. Jadi bisa multifungsi, selain untuk penerangan juga bisa untuk memperingatkan orang di depannya pada saat kita melintas ya. Karena pakai sepeda itu kan nggak ada suara mesinnya. Jadi pakai bel untuk peringatan orang di depan. Ini boxnya seperti ini, sederhana aja. Dari boxnya tulisannya full Cina ternyata, jadi saya nggak tahu artinya. Intinya ada tulisan like A. Oke, kita unboxing saja untuk boxnya. Nah, ini di sini ada apa aja kita lihat. Ini ada senternya, terus ada USB-C. Ini ada kabel, ada saklar perpanjangan ya menggunakan USB-C. Terus ini ada gelang untuk menempelkan atau untuk sebagai mounting ya, untuk ditempelin di stang sepedanya. Sudah tidak ada apa-apa lagi, sudah kosong. Oke, kita review untuk senter sepedanya. Barangnya seperti ini, material plastik, tapi ini untuk heatsinknya menggunakan aluminium. Saya pegang seperti ini, itu rasanya dingin, itu berarti aluminium. Ini full plastik, ada 3 baut, jadi bisa dibongkar jika ingin upgrade baterai. Untuk keterangan baterainya tidak diketahui karena bahasa Cina semuanya. Ya, nanti saya tes untuk keterangan baterainya. Untuk sinarnya seperti ini ya. Kita lihat untuk sinarnya. Itu malah belnya. Ini sinar fokus. Ini melebar. Ini fokus dan melebar jadi satu. Strobo. Sudah. Ini ada modenya, nyalanya seperti ini ya. Nggak begitu kelihatan sih kalau dari sini. Ini mode single mode yang nyala. Ini yang single mode tapi lebar. Ini keduanya nyala. Ini yang strobe. Kalau strobo entah kenapa ada suaranya nih. Seperti ini. Kedengaran nggak ada suaranya? Kedengaran seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk bunyi belnya seperti ini. Kalau dipencet lama itu seperti klakson ya, tetap bunyi. Jadi seperti ini. Ada display indikatornya juga di sini. Untuk lampunya bentuknya seperti ini. Ini yang untuk fokus dan ini yang lebar ya. Di sini ada hornnya, corongnya atau corong. Ini seperti ini. Kalau dipasangkan untuk mountingnya jadinya seperti ini. Oke. Ini untuk saklar perpanjangannya. Dipasang di USB-C. Terus ini dipasang, nanti dipasang di stang ya, biar lebih dekat dengan jari. Jadi nggak pakai geramak-geramak lagi, nggak pakai grepe-grepe lagi, atau nggak pakai diraba-raba lagi lah intinya lah ya. Ini tinggal dipasang di stang, nanti ini ada pengikatnya seperti ini, dikaitkan ya. Nah, ini jadi seperti ini. Jadi lebih dekat dengan jari. Jadi bisa untuk mengoperasikan ini lampu. Bisa dari saklar perpanjangannya. Dan untuk hornnya juga bisa. Nah, jadi lebih mudah untuk pengoperasiannya ya. Saya sekarang akan menguji untuk durabilitas baterainya. Dan untuk mengetes seberapa kapasitas baterainya akan saya gunakan sampai dia benar-benar habis di mode yang paling rendahnya atau mode survivalnya ya, mode single mode mungkin nanti akan saya uji. Oke, check this out. Saya nyalakan dulu untuk senternya. Ya, oke, di mode fokus yang single mode ya. Ini yang nyala lampu sebelah yang fokus. Oke, saya mulai dulu stopwatchnya. Stopwatchnya saya mulai dan akan saya tunggu sampai seberapa lama lampu ini mampu menyala. Masih 100%. Waktu berjalan
7 menit. Oke, sampai kapan? Saya tunggu sampai selesai menyalanya. Sudah 1 jam lebih 1 menit berjalan. Sisa baterai tinggal 90% ya. Ini kelihatan nggak? Agak kurang jelas ya. Saya copot dulu untuk pelindungnya mungkin ya, biar lebih jelas. Ini tinggal 90%. Tetap nggak jelas ya. Intinya tinggal 90% ini ya. Nih kalau diginiin kelihatan ya. 90%. Untuk suhunya, untuk panas bodinya terasa hangat, tapi untuk heatsinknya kalau disentuh itu panas bingo ya. Ini panas, lumayan panas untuk heatsinknya, tapi untuk bodinya cuma hangat. Untuk heatsinknya yang panas 90% di waktu 1 jam. Oke. Setelah 5 jam lebih 7 menit, ini baterai tinggal 49%. Nah, ini bisa dilihat sinarnya ya. Sinarnya masih terang, masih oke. Setelah 6 jam 41 menit, ternyata persentase baterainya drop lumayan cepat. Sekarang tinggal 12% saja. Dan untuk nyalanya juga ini sudah agak redup ya, sudah nggak seterang pas awal dinyalakan. Ini sekarang turun lagi, sekarang tinggal 11. Ini di 6 jam 40-an menit ya, tiba-tiba turun. Nah, ini persentase baterainya tiba-tiba turun cepet banget. Ini langsung turun dan sekarang 0%, dan ini sudah mati ternyata. Stopwatchnya berjalan di waktu 6 jam 44 menit ya. Dia sudah mati, sudah 0%. Tapi untuk klaksonnya ternyata masih menyala. Ini masih bisa dinyalakan, masih bunyi ya untuk klaksonnya walaupun sudah 0% baterainya. Dan untuk lampu juga masih nyala, tapi dia akan mati lagi. Nah, itu mati lagi ya untuk lampunya. Ini paling lama 6 jam 44 menit. Oke. Ini baru saja saya cas dan sekarang sudah penuh. Waktu penchargeran 3 jam 12 menit dan kapasitas baterainya 1821 mAh ya. Ini dia catatan dari penchargerannya. Ini penampakannya setelah saya pasang di sepeda, jadinya seperti ini. Nah, ini bisa dipencet ya. Jadi lebih dekat dengan jari dengan extension seperti ini, saklar extension atau saklar perpanjangan. Untuk nyalanya seperti ini. Untuk karakter cahayanya ini cenderung fokus jarak jauh ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini untuk fokusnya, nah ini lumayan jauh nih. Untuk nyebarnya menurutku nggak begitu lebar sih, cuma ini ya karakternya memang sorot jarak jauh ya, seperti ini. Bisa dilihat ini untuk peragaannya ya, karakter cahayanya. Untuk warna lampunya jujur sih ini warnanya putih agak kebiruan ya. Jujur kalau putih agak kebiruan itu kurang nyaman di mata. Bagusnya sih putih agak kekuningan, itu baru lebih nyaman di mata. Dan yang bagusnya itu yang agak menyebar ya, bukan yang sorot, itu lebih oke. Oke, kesimpulannya untuk senter ini nggak tahu namanya senter apa, namanya Cina ya. Intinya senter klakson lah ya, di harga 100 ribuan. Sudah ada klaksonnya, nyalanya juga lumayan bagus ya. Jarak jauh, sorot tipenya. Ini untuk waterproofnya ini sih nggak ada tulisan waterproof ya. Jadi ya untuk hujan ringan ini masih aman karena sudah ada karetnya juga ini. Tapi masih ada celah-celah kecil kayak gini. Menurutku kalau hujan badai itu masih kemungkinan masih bisa masuk karena ini ada lubang horannya juga di sini. Jadi waterproofannya hanya sebatas hujan ringan, jangan untuk hujan badai ya. Karena ini ada bolongannya. Kita lihat di sini ada bolongannya ya. Nah, itu ada lubang horannya, itu ada speaker buat kemungkinan bisa kemasukan air. Jadi kurang proper untuk waterproof. Jangan buat hujan-hujanan lebat. Kalau buat krimis mungkin masih aman. 100 ribuan. Ini worth it lah untuk horn, bisa buat klakson multifungsi ya. Ini mantep nih.
Kalau kalian mau juga, link pembeliannya ada di deskripsi video ini ya. Untuk review kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.